Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmawati, NIM 859432574. Oke, pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang pencernaan makanan. Simak baik-baik ya. Oke, baik. Jadi sistem pencernaan makanan itu dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, kemudian usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Oke, baik. Mulut. Jadi mulut disinilah makanan masuk pertama kali. Fungsi utamanya adalah yang pertama itu mengunyah. Jadi gigi memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil agar lebih mudah ditelan dan dicerna. Nah, yang kedua, mencampur dengan air liur atau kimiawi. Nah, kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim atau amilase untuk mulai memecah karbohidrat seperti nasi dan roti menjadi gula yang lebih sederhana. Lidah membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorongnya ke belakang untuk ditelan. Nah, untuk kerongkongan, ini adalah saluran seperti pipa yang menghubungkan mulut dengan lambung. Fungsinya sangat sederhana, yaitu menyalurkan makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Gerakan ini seperti gelombang yang mendorong makanan ke bawah. Oke, lambung. Lambung ini adalah organ yang berbentuk seperti kantung. Nah, fungsi lambung itu yang pertama menyimpan makanan sementara. Nah, lambung ini bisa menampung makanan dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian yang kedua, mencampur makanan. Nah, dinding lambung berkontraksi dan meremas-remas makanan, mencampurnya dengan cairan lambung. Kemudian yang ketiga adalah mencerna protein. Nah, lambung ini menghasilkan asam lambung dan enzim pepsin yang mulai memecah protein menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, makanan di lambung ini berubah menjadi bubur yang disebut chymus. Selanjutnya, usus halus. Jadi usus halus adalah tempat utama terjadinya pencernaan dan penyerapan nutrisi. Usus halus sangat panjang dan memiliki permukaan yang luas untuk memaksimalkan penyerapan. Adapun fungsi usus halus meliputi yang pertama, menerima chymus dari lambung. Jadi chymus masuk ke usus halus secara bertahap. Kemudian yang kedua, pencernaan lebih lanjut. Jadi enzim dari pankreas dan empedu dari hati bekerja di sini untuk memecah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi molekul yang lebih kecil yang bisa diserap oleh tubuh. Kemudian penyerapan nutrisi. Dinding usus halus ini memiliki banyak limbatan kecil atau villi yang meningkatkan luas permukaan untuk menyerap nutrisi seperti gula, asam amino, asam lemak, vitamin, mineral, dan air. Ini masuk ke dalam aliran darah. Baik, selanjutnya adalah usus besar. Jadi setelah sebagian besar nutrisi diserap di usus halus, jadi sisa makanan yang tidak tercerna masuk ke usus besar. Nah, fungsi utama usus besar ini adalah yang pertama, menyerap air dan elektrolit. Jadi usus besar menyerap sebagian besar air yang tersisa dari sisa makanan sehingga feses menjadi lebih padat. Elektrolit seperti garam juga diserap di sini. Nah, fungsi kedua yaitu membentuk feses. Jadi sisa makanan yang padat ini menjadi feses atau tinja. Yang ketiga, menyimpan feses sementara. Jadi feses disimpan di bagian akhir usus besar atau rektum sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kemudian fungsi selanjutnya adalah di dalam usus besar ini terdapat banyak bakteri baik yang membantu mencerna beberapa sisa makanan dan menghasilkan beberapa vitamin seperti vitamin K. Baik, yang terakhir adalah anus. Jadi anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan tempat feses dikeluarkan dari tubuh melalui proses buang air besar atau defekasi. Nah, otot sfinkter di sekitar anus mengontrol keluarnya feses. Nah, secara sederhana, sistem pencernaan adalah seperti pabrik pengolahan makanan.
makanan masuk, dipecah menjadi bagian kecil, nutrisinya diserap untuk energi dan pertumbuhan, dan sisanya dibuang sebagai limbah. Setiap organ memiliki peran khusus dalam proses yang sangat kompleks ini. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang pencernaan makanan pada manusia. Sampai bertemu di praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.